Oh my god, serius? Makan darah? Halo, bocil-bocil. Berjumpa lagi di Bocil belajar. Mari Cari Tahu dengan Tanya. Mama, Papa, Pah, ini Jojo, putra kita, mewakili bocil-bocil ingin tanya sesuatu terkait adik bayi. Hei Jojo sayang, ada yang ingin kamu tanyakan tentang adik bayimu yang baru? Iya papa, bagaimana sih adik bisa hidup di dalam perut mama? Itu adalah pertanyaan yang sangat bagus, Nak. Bagaimana jawabannya, Mah? Tolong bantu Papa menjawab ya, Mah. Nah, jadi begini. Tubuh mama memiliki tempat khusus yang disebut rahim di dalam perut. Rahim ini seperti rumah kecil yang sangat nyaman bagi adik bayimu. Rumah kecil di dalam perut mama? Ya, tepat sekali. Di dalam rahim mama, adik bayimu memiliki tempat yang hangat, lembut, dan aman untuk tumbuh. Mama juga memberikan adik bayimu semua yang dibutuhkannya, seperti makanan dan oksigen, melalui tali pusat yang terhubung dari perut mama ke adikmu. Bagaimana cara adik bayi makan? Adik bayi tidak makan seperti kita. Nah, adik bayi mendapatkan semua nutrisi yang diperlukan melalui darah mama. Mama makan makanan yang sehat, dan darah mama membawa nutrisi-nutrisi ini ke adik bayi. Oh my god, serius? Makan darah? Begini penjelasannya, sayangku. Pada masa kehamilan seorang ibu, ada satu organ yang sangat bermanfaat untuk menjaga bayi tetap hidup, yaitu plasenta. Mayoritas kita menyebutnya ari-ari. Dimulainya ketika usia kehamilan 3 minggu, folikel yang ada dalam indung telur bernama corpus luteum meluruh. Kemudian, mulai memproduksi hormon progesteron dan menyediakan nutrisi untuk adik bayi selama trimester pertama kehamilan. Pada usia kehamilan 4 minggu, beberapa sel yang menempel di dinding rahim memisahkan diri lalu menggali lebih dalam dinding rahim. Salah satu dari sel ini bertugas untuk membentuk plasenta bayi yang kemudian mengambil alih tugas corpus luteum pada trimester kedua kehamilan. 2 bulan berikutnya, plasenta berkembang dan menjadi lebih besar sehingga mampu memberikan oksigen dan nutrisi yang lebih banyak untuk adik bayi. Pada kehamilan minggu ke-12, plasenta telah mempunyai struktur yang lengkap dan akan terus bertambah besar mengikuti pertumbuhan adik bayi. Plasenta ini juga dapat memengaruhi pertumbuhan serta perkembangan adik bayi di dalam kandungan karena plasenta ini terhubung ke adik bayi melalui tali pusar atau tali pusat. Tali pusat itu apa sih, Pak? Tali pusat adalah tali penghubung antara embrio atau janin yang sedang tumbuh dengan plasenta yang memungkinkan darah membawa oksigen dan nutrisi kepada bayi dalam kandungan. Setelah bayi lahir, tali pusat dipotong dan biasanya dibuang bersama dengan plasenta sebagai limbah medis. Agar dapat terus hidup, adik bayi kan tidak hanya butuh makan, tapi juga butuh bernafas. Bagaimana caranya adik bayi bernafas ya? Pah, bagaimana mama harus menjelaskannya ya? Lebih baik papa aja yang menjelaskannya. Penjelasannya dilanjutkan oleh papa ya, Jojo sayang, juga bocil-bocil. Ayo Pak, kasih tahu aku dan bocil-bocil bagaimana adik bayi bernafas di dalam kandungan. Bernapas adalah proses pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen. Saat menarik napas, kita menghirup oksigen dari udara, kemudian mengeluarkan karbon dioksida saat menghembuskannya. Di dalam kandungan sebenarnya adik bayi pun bernapas. Bedanya pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen terjadi pada tali pusar yang terhubung dengan tubuh mama. Ini karena paru-paru adik bayi masih belum berfungsi secara sempurna. Mamalah yang membantu adik bayi untuk bernapas dalam kandungan. Saat mama bernapas, darah yang telah mengikat oksigen akan dialirkan melalui tali pusar hingga mencapai jantung janin. Kemudian jantung bayi memompa darah tersebut untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Dalam darah janin, molekul istimewa yang disebut hemoglobin memainkan peran kunci. Hemoglobin adalah protein di dalam sel darah merah yang berfungsi untuk menghantarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Jika ibu hamil memiliki kadar hemoglobin yang rendah, maka dapat menyebabkan anemia yang membahayakan adik bayi. Hemoglobin memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap oksigen daripada karbon dioksida, memungkinkannya untuk berikatan secara selektif dengan molekul oksigen dari darah ibu hamil di plasenta. Pengikatan ini memungkinkan transfer oksigen yang efisien ke dalam darah janin agar janin bisa bernafas. Saat darah janin menjadi kaya oksigen di plasenta, ia mengalir melalui vena pusat, tali pusat, dan masuk ke jantung janin. Dari sana darah yang kaya oksigen dipompa ke seluruh tubuh janin atau adik bayi mencapai setiap sel kecil. Jika ada pertanyaan lalu bagaimana dengan cairan amnion yang mengelilingi janin?
Cairan amnion atau cairan ketuban memiliki beberapa tujuan. Ini melindungi adik bayi atau janin, memungkinkan gerakan, dan yang sangat penting, membantu dalam pernapasan adik bayi atau janin. Adik bayi atau janin tidak menghirup cairan amnion seperti kita menghirup udara, tetapi ia berinteraksi dengannya. Saat adik bayi atau janin menelan dan menggerakkan anggota tubuhnya, ia secara tidak langsung memengaruhi pertukaran gas dalam cairan amnion. Cairan amnion mengandung oksigen yang terlarut di dalamnya, tetapi pada konsentrasi yang lebih rendah daripada dalam darah ibunya adik bayi atau janin. Perbedaan konsentrasi oksigen ini menciptakan gradien difusi. Oksigen bergerak dari cairan amnion ke dalam aliran darah adik bayi atau janin melalui kulit dan selaput lendir yang dimiliki adik bayi atau janin. Secara paralel dengan pengambilan oksigen, darah adik bayi atau janin juga membawa limbah seperti karbon dioksida. Karbon dioksida ini berdifusi keluar dari aliran darah adik bayi dan masuk ke dalam cairan amnion. Pertukaran gas di dalam rahim, yang diatur oleh difusi dan difasilitasi oleh sistem peredaran darah dan cairan amnion. Memastikan bahwa adik bayi atau janin menerima pasokan oksigen yang berkelanjutan sambil membuang karbon dioksida. Begitu sayangku. Apakah adik bayi dalam kandungan mama itu pipis dan pup juga? Tidak begitu anakku sayang. Adik bayi dalam kandungan memiliki sistem ekskresi yang berbeda dan belum sepenuhnya berkembang. Sebagian besar limbah yang dihasilkan olehnya seperti produk metabolisme yang tidak diinginkan dibuang dari tubuh melalui peredaran darah ke plasenta. Di sana, plasenta akan mengambil peran dalam menghilangkan limbah tersebut dari darah adik bayi ke dalam darah ibunya, yang kemudian akan dikeluarkan dari tubuh ibunya melalui ginjal dan organ-organ ekskresi lainnya. Jadi, adik bayi dalam kandungan tidak memiliki kemampuan untuk pipis dan pup di dalam rahim. Semua proses pengeluaran limbah dan regulasi metabolisme janin terjadi melalui sistem peredaran darah dan plasenta yang terhubung dengan tubuh ibunya. Terima kasih Mama Papa sudah menjelaskan semua. Kini, bertambah ilmu pengetahuanku. Sayang, kamu selalu bisa bertanya tentang segala hal, nak. Mama, Papa akan selalu di sini untuk menjawab pertanyaanmu agar ilmu pengetahuan dan wawasanmu bertambah. Mama dan Papa juga akan ada untuk berbagi wawasan dan pengetahuan kepada bocil-bocil. Goodbye. Salam sayang. Dari Mama. Juga dari Papa. Subscribe ya, Bocil Belajar.